Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaika ya sayyidi ya Rasulullah wa ala ali baitika at-tayyibin at-tahirin al-madlumin. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bi fina'ik. Alaikum minni salamullahi abada ma baqitu wa baqiyal lailu wan nahar wa la ja'alahallahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Bersama-sama Assalamu alal Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah wa ya baba najatil ummah wa ya rahmatallahil wasi'ah. Faza wallahi man i'tasama bihablikum wa amina man laji'a ila hisnikum. Ya laitana kunna ma'akum sadati fanafuza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fi muhkami kitabih yuriduna liyudfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Shadaqallahul aliyyul azim. Pertama-tama kita mengucapkan ahsanallahu lakal aza. Kita ucapkan bela sungkawa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam atas tragedi yang menimpa Al-Husain. Kita sampaikan bela sungkawa kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra dalam mengenang tragedi yang menimpa Sayyidah Zainab Al-Kubra. Kita sampaikan ungkapan bela sungkawa kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib atas terbunuhnya putra tercintanya Al-Imam Husain. Kita sampaikan bela sungkawa kepada Al-Imam Hasan Al-Mujtaba mengenang tragedi terbunuhnya saudaranya yang bernama Al-Imam Husain alaihissalam. Kita sampaikan bela sungkawa kita pada hari ini kepada pemimpin kita Al-Hujjah Al-Qa'im Al-Mahdi Al-Muntazar. Ahsanallahu lakal aza ya ibna Rasulillah. Dan saya ucapkan selamat datang kepada antum semua, para tamu-tamu Al-Imam Husain. Saya yakin bahwa antum datang ke tempat ini, duduk di tempat ini dikarenakan antum mendengar teriakan Al-Imam Husain, dikarenakan antum mendapatkan karunia terbesar berupa hubbul Husain fi qulubikum. Ada kecintaan kepada Al-Imam Husain dalam hati kalian. Saya akan mengawali dengan sebuah riwayat di mana Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Amirul Mukminin, mana yang lebih baik ketika saya membaca Al-Quran?
membaca melalui kitab sucinya atau dengan cara hafalan? Mana yang lebih baik di antara keduanya? Membaca Al-Quran dengan menggunakan kitab sucinya atau membaca Al-Quran secara hafalan? Kemudian dijawab oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib bahwa Al-Quran memiliki kelebihan. Menyentuhnya hubban lillah, menyentuh Al-Quran dikarenakan cinta kepada Allah adalah ibadah. An-nadharu ilal Quran ibadah, memandang Al-Quran hubban lahu ibadah. Sehingga ketika seseorang membaca Al-Quran dengan membukanya dan matanya tertuju kepada ayat-ayat suci, pandangan matanya terhadap ayat-ayat suci adalah ibadah. Duduknya dia bersama Al-Quran adalah ibadah. Sehingga jelas jawaban Imam Ali bahwa bersentuhan dengan Al-Quran itu ibadah. Memandang tidak memiliki makna, tetapi ketika pandangan itu berhubungan dengan Al-Quran menjadi memiliki makna. Duduknya seseorang tidak memiliki arti, tetapi ketika dia duduk membaca Al-Quran menjadi memiliki makna. Jadi semua hal yang terkait dengan Al-Quran dia memiliki makna. Semua hal yang terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia memiliki makna. Sama dengan majelis ini, sama dengan duduknya kita. Karena kita terkait dengan Imam Husain, maka kita menjadi bermakna. Karena majelis ini berhubungan dengan Al-Imam Husain, majelis ini menjadi bernilai. Dan para malaikat insya Allah turun untuk mendoakan kita semua. Sama seperti sehelai kertas ini, dia tidak memiliki nilai dan makna apapun, sehingga seseorang bebas untuk memperlakukan kertas ini sesuka hatinya. Mau dia buang, mau dia simpan, mau dia lipat dan lain sebagainya. Tetapi ketika di atas kertas ini tertulis nama suci Al-Husain, maka kertas ini menjadi bernilai. Tidak boleh diletakkan di sembarang tempat. Tidak boleh disentuh kecuali dia dalam keadaan berwudu. Kertas yang tadinya tidak memiliki nilai menjadi bernilai karena hanya bersentuhan dengan nama suci Abi Abdillah Al-Husain alaihissalam. Kain hitam ini tidak memiliki nilai, tetapi ketika kain ini tertulis nama Al-Husain, maka seseorang akan menciumnya hubban lil Imam Husain alaihissalam. Demikian pula dengan hati seseorang. Hati yang kosong dari Al-Imam Husain, kosong dari Allah, Rasul dan Ahlul Baitnya, tidak memiliki makna. Tapi al-qalbu alladhi fil Husain azimun indallah. Hati yang di dalamnya ada kecintaan kepada Al-Imam Husain, ini hati yang agung. Buku yang ditulis tanpa di dalamnya ada nama-nama Allah tidak memiliki nilai. Tapi hanya beberapa halaman saja dan itu berhubungan dengan Al-Imam Husain menjadi bernilai. Usia kita, duduknya kita, hidup kita, apabila semuanya terkait dengan Al-Imam Husain, maka dia terkait dengan Ar-Rasul. Kalau dia terkait dengan Ar-Rasul, berarti dia terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan memiliki nilai. Ma indallahi baqin, yang ada di sisi Allah itu akan abadi, ini di antara pengertian. Kullu syai'in halik ila wajhah, semuanya akan musnah kecuali wajah Allah. Al-Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan nahnu wajhullah, kamilah wajah Allah. Artinya yang berhubungan dengan Ahlul Bait tidak akan pernah punah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dipuji dalam sebuah ayatnya, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ta'muruna bil ma'ruf, untuk memerintahkan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Ini sebuah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad dan tidak Allah berikan kepada umat-umat lain. Apa yang menjadikan umat ini istimewa?
Karena di dalam umat ini terdapat 3 mukjizat. Ada thalatha ma'ajiz al-ilahiyah. Ada 3 mukjizat ilahi yang Allah peruntukkan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut sebagai mukjizat karena upaya-upaya musuh yuridunya liyudfi'u nurallah. Para musuh berupaya untuk memadamkan cahaya Allah. Tapi Allah berkehendak wallahu mutimmu nurihi. Tapi Allah berkehendak untuk menyempurnakan cahayanya walau karihal musyrikun. Meskipun orang-orang musyrik itu benci. Meskipun orang-orang musyrik tidak suka. Itu sudah menjadi kehendak Allah. 3 hal ini disebut sebagai mukjizat karena upaya-upaya untuk melenyapkannya, upaya-upaya agar manusia meninggalkannya tidak pernah berhasil sepanjang masa. Mukjizat yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kitabun minallah la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala, yang dari semua sisinya adalah kebenaran dan tidak ditadangi oleh kebatilan. Al-Quran tidak mengalami nasib seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil yang mengalami penyimpangan, mengalami tahrif. Al-Quran inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Ka'alal Husain. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk menangisi Al-Imam Husain. Berada di pangkuan Al-Imam Husain alaihissalam.